siapa saja yang berkunjung ke Pura Tirta Empul bisa memanfaatkan airnya. Jernihnya air yang tak henti mengalir dengan arsitektur kolam dan sejarahnya menarik para pengunjung dari seluruh dunia. Jika ingin merasakan kesejukan air Tirta Empul, para pengunjung diwajibkan untuk menggunakan kain atau selendang sebagai bentuk penghormatan. Ada sekitar 33 pancuran yang memancarkan air dari sumber mata air utama. Para pengunjung bisa menikmati segarnya air secara bergantian. Tak sedikit yang langsung meminum air dari pancuran. Untuk umat Hindu Bali, sebelum memasuki kolam, melakukan persembahyangan terlebih dahulu. Baru kemudian masuk kolam untuk melakukan ritual pembersihan dan doa. Lalu mengapa sih Pak Tirta Empul ini dijadikan sebuah tempat suci oleh raja pada masa itu? Ya, tentu pertimbangan lokasi dan juga sumber mata air, debit mata air itu sendiri tidak pernah kering sepanjang tahun. Ketika musim hujan ataupun musim kemarau, debit airnya tetap konstan. Di samping juga bukan semata-mata, juga pertimbangan aura ataupun getaran-getaran spiritual yang berada di kawasan lokasi sumber mata air Tirta Empul itu sendiri. Lalu Pak, kalau kita bicara mengenai Subak, daerah aliran Sungai Pakerisan, dan Tirta Empul ini sendiri sudah menjadi bagian dari World Heritage. Itu bagaimana Pak? Yang namanya Subak sebagai World Heritage itu tidak bisa dilepaskan dari sumber mata air dengan ritual-ritual yang berpusat pada mata air itu sendiri, termasuk di Pura Tirta Empul. Usai melakukan pembersihan diri di Tirta Empul, umat Hindu Bali masuk area pura utama untuk melaksanakan persembahyangan. Tak jauh dari gerbang masuk, di halaman dalam pura terdapat Lembu Nandi dan Lingga Yoni. Keberadaan Lingga Yoni dan Lembu Nandi menjadi bukti keberadaan agama Hindu Shiva yang berkembang di kawasan Tampak Siring dan sekitarnya. Pada halaman utama Pura Tirta Empul terdapat kolam mata air suci yang selama ribuan tahun terus mengeluarkan air. Tirta Empul sendiri bermakna air suci yang memancar dari dalam tanah. Air dari Tirta Empul kemudian dialirkan ke halaman tengah melalui pancuran yang ada di kolam. Air selanjutnya mengalir ke jaringan-jaringan irigasi melalui Sungai Pakerisan yang pada akhirnya digunakan petani untuk pengairan sawah dan ladang mereka. Pak, Tirta Empul ini kan merupakan salah satu sumber mata air dari Sungai Pakerisan. Sedangkan Tirta Empul sendiri itu tidak di daerah pegunungan, itu bagaimana Pak? Harus diingat bahwa dulu terdapat Gunung Batur Purba yang sekitar 29.000 tahun yang lalu, letusan besarnya melemparkan material-material yang membentuk topografi di kawasan sini, termasuk dari daerah Hulu sampai dengan Kilir sampai ke Gunung Kawi, itu pun semua material Gunung Batur Purba. Kesucian dan kesakralan Tirta Empul terus terjaga dari dahulu hingga sekarang. Masyarakat meyakini bahwa tiap-tiap pancuran airnya memiliki khasiat yang berbeda-beda, terutama berfungsi untuk penyucian diri dan membuang pengaruh-pengaruh yang bersifat jahat. Perpaduan konsep kearifan lokal yang harmonis telah diturunkan nenek moyang kita sejak berabad-abad tahun yang silam. Falsafah Trihitakarana menjanjikan kebahagiaan dalam keseimbangan hidup manusia, alam semesta, dan Tuhannya. Warisan luar biasa dari para leluhur kita. Masyarakat Bali memiliki konsep kearifan yang tercermin dalam filosofi Trihitakarana. Dalam Trihitakarana itulah Subak bertemu, di mana Tuhan
dianggap hadir untuk melindungi jagat dan manusia ini, dan manusia aktif sebagai komponen yang kreatif untuk menata lingkungan itu, dan alam harus dipelihara sehingga menimbulkan kehidupan yang nyaman begitu.